Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya kembali lagi mengulas tentang fosil Galli Kelor. Akan tetapi dalam tema yang berbeda, teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya mengulas tentang fosil Galli Kelor dari segi energi secara alami yang terkandung pada fosil Galli Kelor, dari segi motif, kandungan, dan juga mengenali fosil Galli Kelor yang asli itu yang bagaimana, yang benar-benar fosil Galli Kelor itu yang bagaimana, dan yang seperti fosil Galli Kelor tapi ternyata bukan fosil Galli Kelor itu yang bagaimana. Ya, dalam tema kali ini saya akan mengulas tentang 3 kodam penghuni fosil Galli Kelor atau 3 jenis kodam yang sangat cocok sekali jika dimasukkan ke dalam fosil Galli Kelor. Ya, ketiga kodam ini meskipun tidak sengaja dimasukkan oleh para ahlinya, oleh orang-orang tertentu atau oleh orang-orang yang ahli di bidang spiritual, biasanya ketiga jenis kodam ini kadang ada kalanya menghuni sendiri, masuk sendiri, menempati sendiri fosil Galli Kelor. Tentunya pada fosil Galli Kelor yang memang benar-benar bertuah. Lalu apakah jika fosil Galli Kelor tersebut tidak bertuah atau katakanlah fosil Galli Kelor tersebut tidak aktif secara alami, tidak akan dimasuki kodam, teman-teman? Belum tentu. Nah, itu belum tentu karena kenyataannya pernah saya mengecek fosil Galli Kelor yang pasif atau yang tidak aktif. Ternyata di beberapa hari kemudian fosil Galli Kelor tersebut itu aktif dikarenakan apa? Dikarenakan di situ dihuni kodam atau dimasukin kodam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tentunya pada kodam-kodam yang sefrekuensi, pada kodam yang mempunyai energi positif, sehingga sefrekuensi dan cocok dengan energi pada fosil Galli Kelor. Karena fosil Galli Kelor sangat bertentangan dengan energi yang bersifat negatif, sehingga kodam yang berenergi negatif tidak akan menghuni, tidak akan memasuki, tidak akan menempati fosil Galli Kelor. Jadi intinya tidak masalah, tidak apa-apa jikalau fosil Galli Kelor tersebut dimasuki atau dihuni kodam. Karena kodam yang memasuki fosil Galli Kelor atau yang menghuni fosil Galli Kelor sudah pasti tentunya dari golongan kodam yang positif, begitu teman-teman. Dan memang kebanyakan fosil Galli Kelor yang dihuni kodam tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang ditempati kodam dengan sendirinya tanpa pemiliknya itu memasukkan kodam, itu biasanya kebanyakan pada fosil Galli Kelor yang energi secara alaminya itu sudah aktif secara alami itu. Lalu kenapa tidak sedikit sebagian orang, sebagian para ahli atau sesepuh ini sengaja mengisinya atau mendoakan atau melakukan ritual-ritual khusus untuk mengisi fosil Galli Kelor. Dan ini dikarenakan fosil Galli Kelor tersebut itu tidak aktif, teman-teman, sehingga mengambil jalan alternatif dengan menggunakan doa-doa khusus, dengan menggunakan jampa mantra khusus, dengan menggunakan wirid-wirid khusus ataupun ritual-ritual khusus untuk mengisi fosil Galli Kelor agar fosil Galli Kelor yang dipakai itu lebih bermanfaat lagi. Selain bisa dipakai sebagai perhiasan, juga bisa diambil dari segi energinya, yang mana energi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemakainya, yang mana isian tersebut itu mengandung energi dari kodam atau memanggil kodam untuk menempati fosil Galli Kelor yang dipakai oleh pemiliknya agar fosil Galli Kelornya tersebut lebih bermanfaat lagi. Lalu jenis kodam apa sajakah yang biasanya, yang sering, kebanyakan cocok dengan fosil Galli Kelor? Ya, di sini ada 3 jenis kodam yang paling cocok, yang sangat cocok sekali dengan fosil Galli Kelor. Terus apa saja jenis kodamnya? Yang pertama yaitu kodam yang berwujud seperti macan atau harimau. Kodam yang berwujud seperti macan atau harimau ini identik dengan aura karismanya yang insya Allah bisa juga menunjang agar pemakainya lebih berkarisma lagi, juga berpotensi sebagai proteksi, entah itu proteksi gaib ataupun proteksi fisik. Selain itu juga bisa untuk menetralisir energi negatif. Terus yang kedua yaitu kodam dari golongan ular atau naga. Ini juga sangat cocok sekali jika dimasukkan atau jika ditempatkan pada fosil Galli Kelor.
biasanya sebagian dari ahli spiritual mengisi fosil gali kelor ini sengaja memasukkan dari kodam yang pertama saya sebutkan tadi, yaitu kodam macan atau kodam dari golongan ular atau naga. Nah, ular atau naga ini adalah jenis golongan kodam yang menimbulkan sebuah perlindungan atau penjagaan. Dari kedua kodam yang saya katakan ini fungsinya hampir sama meskipun ada sedikit perbedaan. Terus yang ketiga yaitu kodam yang berwujud sosok manusia. Kodam yang sosoknya seperti manusia ini bisa dari sosok laki-laki ataupun bisa dari sosok perempuan, bisa tua ataupun bisa muda, bisa kakek-kakek ataupun bisa nenek-nenek. Bahkan ada juga sosok perempuan yang berparas cantik. Ini juga sangat cocok sekali biasanya untuk menghuni atau menempati fosil gali kelor, yang mana fosil gali kelor itu menjadi fosil gali kelor yang bertuah, yang ditunjang oleh kekuatan dari kodam-kodam yang saya katakan barusan. Terus kodam yang berwujud sosok seperti nenek-nenek ataupun wanita cantik, ini biasanya kodam ini hampir sama fungsinya. Kalau di dalam fosil gali kelor, insya Allah untuk menunjang energi yang terkandung pada fosil gali kelor agar aktif, yang insya Allah bisa bermanfaat sebagai daya pengasihan secara umum, daya tarik atau daya pikat. Selain itu juga berpotensi sangat cocok sekali sebagai sarana pengobatan. Terus sosok kodam yang berwujud seperti kakek-kakek ini fungsinya hampir sama teman-teman. Selain untuk menetralisir energi negatif, untuk pengobatan, untuk kewibawaan juga bisa dipakai sebagai sarana pengasihan secara umum. Namun yang berwujud seperti kakek-kakek ini lebih dominannya sebagai sarana untuk penjagaan atau proteksi, juga insya Allah bisa mempertajam intuisi buat sahabat-sahabat yang barangkali memiliki fosil gali kelor yang di situ ada sosok kodamnya berwujud kakek-kakek. Ini sangat bermanfaat sekali, manfaatnya luar biasa karena ini juga bisa mempertajam intuisi. Namun apakah jika kita memakainya, apakah intuisi kita bisa semakin tajam? Belum tentu juga. Karena itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena kalau pemakainya itu tidak mempercayainya, maka energi yang terhimpun pada fosil gali kelor yang dihuni oleh kodam tersebut, maka tidak akan mampu mempengaruhi kita, maka tidak akan mampu memberikan energi positifnya kepada kita, dikarenakan kita sudah menutup diri atau memutuskan diri kita dengan aliran energi yang terdapat pada fosil gali kelor berkodam. Karena energi itu bisa mengalir dan bisa kita manfaatkan jikalau kita tidak menutup diri kita untuk dialiri energi yang berasal dari kodam yang menghuni fosil gali kelor tersebut. Ya, itulah 3 jenis kodam yang sering kali menghuni fosil gali kelor dan yang biasanya dimasukkan atau menempati fosil gali kelor sehingga fosil gali kelornya itu lebih bermanfaat lagi. Tentunya ketiga kodam yang saya sebutkan barusan adalah dari golongan kodam-kodam yang menghimpun atau yang memiliki energi positif. Karena fosil gali kelor sangat bertentangan sekali dengan energi negatif. Jikalau kodamnya itu energinya negatif, mungkin bisa saja masuk, mungkin bisa saja tidak. Kalaupun bisa saja masuk, itu biasanya dalam hitungan jam atau dalam hitungan hari akan keluar lagi. Karena sangat bertentangan sekali dengan energi positif yang terkandung pada fosil gali kelor secara alami. Gitu teman-teman. Ya, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih ada salah kata atau masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.